Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bi siyami syahri Ramadan wa ja'alahu lana linalir rahmah wal maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Thaha Rasulillah wa ala yasin habibillah amma ba'dah. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat-nikmat Allah berikan kepada kita. Terutama lagi di bulan Ramadan ini Allah telah memuliakan kita dengan adanya syariat perintah berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaatnya fi yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya syariat perintah berpuasa Ramadan ini, dimana dengan syariat perintah berpuasa Ramadan ini Allah memerintahkan kepada kita untuk menyadari betapa pentingnya sebagai manusia itu kita bisa mengendalikan, bisa menata, bisa mengatur hawa nafsu kita. Sebagaimana kita tahu bahwa sumber perbuatan dosa dan maksiat itu berasal dari dua hal, yaitu bisikan hawa nafsu dan bisikan iblis atau setan. Telah kita sampaikan bahwa dua-duanya ini memiliki karakter yang berbeda, bahwa iblis atau setan itu hanya menempel saja. Maka ada kalanya dia lepas, menempel lagi, lepas, menempel lagi. Tetapi hawa nafsu kita itu tidak begitu. Hawa nafsu kita itu selalu bersama dengan kita, karena hawa nafsu itu dipaketkan, dipasang di dalam tubuh kita. Maka tidak heran kalau di bulan Ramadan disampaikan bahwa iblis dan setan itu terbelenggu, tetapi masih ada perbuatan dosa karena masih ada satu lagi, yaitu yang berasal dari hawa nafsu. Nah, kemudian dengan adanya berpuasa, lalu dalam puasa ini banyak hal yang berkaitan dengan hawa nafsu itu ditahan, dikendalikan, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan makan, minum, berhubungan suami istri dan lain sebagainya dalam waktu tertentu itu dilarang. Di antara tujuannya adalah untuk membina dan mendidik hawa nafsu. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa dunia ini itu kalau tidak hati-hati itu fasilitas yang ada di dunia ini itu lebih banyak itu untuk kesenangan hawa nafsu. Makanan, minuman sangat melimpah. Untuk siapa itu? Untuk hawa nafsu. Pemandangan-pemandangan indah di mana-mana ada. Untuk siapa itu? Untuk hawa nafsu. Sehingga jika tidak berhati-hati, banyak manusia itu berada di dunia karena dia mengikuti hawa nafsunya, lalu dia menjadi lupa hakikat dirinya dan hakikat tujuan Allah Subhanahu wa taala mengirimkannya ke dunia ini. Mari kita ingat bersama-sama dawuh pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika Rasul itu berpesan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya daru man la darulah wa malu man la malalah wa 'alaiha yajma'u man la aqlalah wa 'alaiha yu'adi man la ilmalah wa 'alaiha yasudu man la sikotalah wa biha yas'a man la yakinalah. Kurang lebih artinya demikian. Ad-dunya, dunia itu daruman la darulah,
Dunia itu tempat tinggalnya orang yang aslinya tidak punya tempat tinggal di dunia ini. Jadi kita menempat di dunia ini, punya rumah, punya fasilitas macam-macam, ternyata aslinya kita tidak punya tempat tinggal. Kalau kita di sini aslinya kata Nabi tidak punya tempat tinggal, berarti sebenarnya memang kita tidak berasal dari sini. Kata orang tua zaman dahulu, di dunia hanya sekedar mampir ngombe. Jadi orang dalam perjalanan itu dia lalu haus, mampir ke rumah, mampir ngombe. Nah kalau mampir itu biasanya di rumah sendiri apa rumah siapa? Masa mampir di rumah sendiri? Ya mesti mampir di rumah orang, di tempat orang. Lalu yang namanya mampir itu lama apa sebentar? Sebentar kalau cuma mampir ngombe itu sebentar, tapi kalau tambah makan dan sebagainya ya lama. Jadi dunia ini rumah tempat tinggal orang yang sebenarnya di dunia ini tidak punya rumah. Tapi maaf bahwa kadang-kadang orang ini mampir tapi kadang-kadang lupa bahwa dia itu mampir. Tidaklah mampir ke tempatnya saudara, temen kok suguhane pirang-pirang, umahnya apik banget, akhirnya kebetahan nggih. Mampir malah dadi nginep sisan. Lupa bahwa dia itu mampir gara-gara apa? Suguhane itu pirang-pirang. Lah kita di dunia ini kan suguhannya banyak ya. Kita disuguhi sama Allah Subhanahu wa taala sangat banyak, sangat melimpah. Makanya seringkali tadi manusia yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, akhirnya dia jadi lupa bahwa di dunia ini cuma mampir ngombe. Lalu wadunya daruman lamalalah. Iki dunia ini berisi harta benda yang sangat banyak. Tapi ini untuk orang yang sebenarnya tidak punya apa-apa. Jadi kita di dunia ini sebenarnya tidak punya apa-apa. Maksudnya tidak punya apa-apa, bahwa di dunia ini semuanya hanya hak guna pakai, bukan hak milik abadi. Makanya nanti kalau kita meninggal dunia ya harta kita itu harus ditinggal. Nah karena harta yang kita miliki di dunia ini harus ditinggal, maka ulama itu ngajarkan cara yang bagus. Kalau engkau masih senang hartamu di dunia, karena itu nggak bisa kau bawa, ya ini kau kan mau masuk negeri akhirat, maka kirimkan hartamu ke akhirat duluan. Kayak gini Bapak Ibu, kalau jenengan dikabari Bapak Ibu pada satu waktu panjenengan akan diajak pergi ke Jakarta, tapi ingat kapan waktunya rahasia. Ketika waktunya tiba, Anda tidak boleh bawa apa-apa kecuali hanya baju yang menempel di tubuh. Nah karena Anda pinter, loh Jakartanya alamatnya mana? Kebon Jeruk jalan ini. Ya wis lah, aku duwe lemari, aku duwe pirang-pirang, tak kirim-kirim ke disit. Sehingga kita belum berangkat ke Jakarta, barangnya sudah nyampe. Nah kita ini mau ke negeri akhirat. Saat besok kita berangkat ke akhirat, saat kita dibungkus dengan kain mori, nggak boleh bawa apa-apa. Ya mumpung sekarang belum berangkat, apa-apanya dikirim-kirimkan dulu. Ya jadi tabungannya dikirimkan dulu. Semuanya dikirim-kirimkan terlebih dahulu. Caranya apa? Yaitu tadi ditasarufkan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu. Loh, kenapa harus dibegitukan cara ngirimnya? Kenapa enggak dikirim apa adanya? Kita perlu tahu, kalau kita pindah ke satu negara, tiap negara punya mata uang sendiri kan ya. Jenengan uang rupiahnya berjuta-juta, lalu jenengan berangkat haji, yang enggak dipakai rupiahnya, harus dirubah dulu mata uangnya ya. Kita punya harta dunia yang sangat banyak, itu tidak bisa bernilai akhirat kalau itu belum ditukar dengan mata uang akhirat.
Lu mata uang akhiratnya itu apa? Masjid, anak yatim dan sebagainya. Jadi harta kita itu kalau ingin menyusul kita, bermanfaat untuk kita itu harus ditukarkan dulu. Kalau menukarkan uang itu biasanya di mana Bapak Ibu? Money changer, bahasa Inggris itu. Money changer, tempat menukar uang. Lah Gusti Allah itu money changer itu kan sulit. Di Purwokerto hanya beberapa tempat. Tapi Gusti Allah itu eman. Tempat menukar mata uang akhirat itu sangat banyak. Tuh di masjid itu ada kotak amal banyak banget tuh. Itu money changernya itu. Jadi tempat menukar mata uang dunia dengan harta di akhirat. Jadi dunia ini rumah tempat tinggal untuk orang yang sebenarnya tidak punya tempat tinggal, harta untuk orang yang sebenarnya tidak punya harta. Karena sebenarnya kita tidak punya apa-apa, lalu tiba-tiba kita punya apa-apa, perlu diketahui ternyata dunia itu dibikin oleh Allah itu hanya fasilitas untuk digunakan bergantian. Bergantian. Rumah kita kalau besok kita sudah meninggal akan diganti, ditempati oleh mungkin anak kita, bahkan ada yang dijual, itu rumah kita. Bahkan mungkin maaf nih bapak-bapak, istri kita kalau kita meninggal dunia, boleh enggak jenengan berwasiat, Bu, kalau aku meninggal ibu tidak boleh menikah lagi, boleh enggak wasiat begitu? Tidak boleh, itu batal begitu itu. Karena apa? Oh dunia ini minggu gantian. Ibu juga begitu, saking cintanya kepada bapak itu nggak boleh bikin kesepakatan bersama bermatre, Pak pokoknya siapa yang meninggal duluan orang untuk bojo maning. Nggak boleh, karena dunia ini untuk bergantian. Lah nanti kalau menikah 1, 2, 3 kali nanti di surga nanti aku sama siapa? Peraturan dunia sama akhirat itu berbeda, nggak usah dipikir sejero-jero begitu. Allah itu maha adil. Nah karena di dunia ini kita tidak selamanya, di dunia ini hanya tempat pergantian. Dunia ini juga perlu diketahui ini hanya tempat kita bekerja. Nabi itu berpesan, ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini tempatnya kita bekerja, beramal soleh. Akhirat itu nanti tempatnya darul jaza. Kalau orang kerja tempatnya nerima bayaran. Jadi upah kita beribadah di dunia itu sebenarnya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di dunia. Kalau di dunia itu kita menerima nikmat dari Allah, sebenarnya itu bukan balasan dari amal ibadah kita. Maka jangan berpikir, ya Allah aku kepengen tahajud 100 rakaat, engkau berampung aku buka sajadah ngisore nemu duit. Ada enggak yang begitu? Saya mau tiru. Balasan kita sejatinya itu belum di dunia tapi di akhirat. Sedangkan di dunia itu hanya bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di dunia memang mendapatkan kasih sayang dalam bentuk rizki dan lain sebagainya. Dunia itu mirip-mirip seperti kita diundang tahlilan. Semuanya dapat suguhan, dapat berkat. Yang baca serius ya berkatnya kadang segitu, sing ora maca iya pada wae. Begitu kan ya? Dan nggak ada ceritanya orang undang tahlilan terus dia ngabsen. Siapa tadi yang nggak baca cuma ngantuk, ini berkatnya separuh. Nggak ada. Jadi dunia itulah seperti itu. Lalu Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Hikam itu punya penjelasan yang sangat menyentuh sekali. Kenapa sih pahala kita itu, balasan amal kita nggak diberikan di dunia? Beliau menjelaskan, Ibnu Athaillah Sakandari itu begini.
innama ja'alallahu darul akhirata mahallan li jazai ibadihil mu'minin li anna hadhihi dar la yasa'u ma yuridu ayyutiyahum. Oleh Allah itu dijadikannya akhirat itu sebagai tempat mahallan li jazai ibadil mu'minin, untuk memberikan balasan upah kepada hambanya yang beriman, li anna hadhihi dar, karena dunia ini la yasa'u, tidak akan sanggup untuk menampung ma yuridu ayyutiyahum, untuk menampung apa yang akan Allah berikan untuk amal ibadah manusia. Jadi balasan amal kita itu tidak mungkin diberikan di dunia, karena dunia ini tidak bisa menampung. Contoh, barang siapa sholat subuh berjamaah didahului dengan qobliyah subuh, pahalanya itu sangat besar, sebesar dunia seisinya. Loh, padahal baru sholat subuh dan qobliyah subuh, ditambah ngaji gimana? Banyak lagi. Lalu mau ditaruh di mana? Wong baru amal segitu saja itu pahalanya sudah sebanyak itu. Jadi sekali lagi, Allah itu menjadikan akhirat sebuah negeri, tempat untuk memberikan pembalasan. Kenapa? Karena tidak mungkin balasan dari Allah itu diberikan di dunia. Dosa-dosa yang kita lakukan itu juga balasannya enggak di dunia. Kenapa? Karena dunia ini tidak akan sanggup. Satu gambaran, di neraka itu ada alat yang digunakan untuk menyiksa, bentuknya rantai, biasa buat puji-pujian. Rantai geni gada geni cawisane. Jadi ada rantai. Lah rantai itu kan sambung menyambung kolong cincin gitu ya. Nah ini disebutkan andaikan satu potong cincin rantai itu ditaruh di dunia, maka hancurlah dunia seisinya. Itu baru satu kolong rantai itu. Artinya walaupun kita melakukan dosa dan maksiat itu, balasannya itu belum di dunia. Kalaupun kadang-kadang di dunia itu cuma dilutik saja sama Gusti Allah, dikon sadar, tapi aslinya bukan. Maka nggak ada ceritanya misalkan ada orang itu habis nempeleng orang terus tangannya kaku gitu kan ya. Terus ada orang habis ngomel-ngomel marahin orang terus pada jentor-jentor bibirnya, ya nggak ada. Kenapa tadi? Karena semua pembalasan dari Allah itu ditaruhnya di negeri akhirat. Wa annahu ajalla miqdaruha. Kenapa Allah itu menempatkan akhirat untuk memberikan pahalanya? Karena Allah ingin memuliakan manusia. Bagaimana cara memuliakannya? Dengan Allah itu tidak memberikan balasan fi darin la baqo alaha, dengan cara Allah tidak memberikan balasan di sebuah negeri yang tidak langgeng. Jadi amal-amal kita balasannya ditunda, diberikan di akhirat, tidak di dunia, karena di dunia kita tidak langgeng. Sekarang kita sholat sekarang, lalu diupaih sekarang. Ternyata tidak lama dunia lalu kiamat, balasan dari Allah ikut hancur, maka musnahlah, sia-sialah pekerjaan kita, maka dijadikanlah akhirat begitu. Lalu selanjutnya, yang pertama tadi dunia adalah tempat tinggal orang yang tidak punya tempat tinggal, harta orang yang tidak punya harta. Lalu kata Nabi, wa 'alaiha, dan di dunia itu yajma'u man la aqlalah. Di dunia ini banyak orang itu mengumpulkan harta. Saking rakusnya mengumpulkan harta itu, jadi kaya wong sing ora duwe ngakal. Maksudnya orang duwe ngakal itu begini.
saking sibuknya mengumpulkan harta nuruti hawa nafsunya, itu dia nggak menyadari tentang harta sebanyak ini itu sebenarnya untuk apa. Misalkan begini ya, ini misalkan manusia itu kalau terlalu menuruti hawa nafsu, terlalu serakah, itu bisa lebih hina daripada hewan. Ini sekedar contoh ya. Kita lihat hewan-hewan, kambing, gajah misalkan, mereka makan. Setelah mereka makan kenyang, waktunya tidur, mereka akhirnya tidur. Jadi hewan-hewan itu waktunya makan ya makan, waktunya tidur ya tidur. Tapi manusia kadang-kadang tidak begitu. Manusia itu padahal makannya itu hanya satu piring, tapi kadang-kadang dibela-belani apa? Waktunya tidur, masih bekerja. Nah ini kan seakan-akan dia kelalah. Loh, apa dia tidak berpikir secara logis begitu loh ya? Wong hewan-hewan saja waktunya istirahat ya juga istirahat. Coba perhatikan ayam. Ayam itu kalau menemukan makanan gimana? Lalu dia makan. Lalu dia panggil teman-temannya, kan begitu ya. Setelah kenyang ya pergi gitu saja lah. Masih ada sisa banyak ya nanti buat teman-temannya. Pernah lihat ayam itu begitu kenyang masih sisa banyak lalu dia cari plastik. Golek plastik lah, bungkus gawa balik. Gak ada ceritanya seperti itu. Yang begitu siapa? Yang begitu manusia. Berarti kan kalau dipikir-pikir kita kalah sama ayam. Ayam itu sangat tawakal, sangat yakin bahwa rizkiku ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayam itu tidak mengkhawatirkan nanti aku ada makanan apa tidak. Tapi manusia itu kadang-kadang wedi, aduh besok aku masih ada makanan atau tidak. Ini perlu kita meniru hewan-hewan. Wa 'alaiha yajma'u man la aqlalah. Kemudian yang berikutnya wa 'alaiha yu'adi man la ilmalah. Dan untuk dunia ini banyak orang itu akhirnya yu'adi, saling bermusuhan. Siapa? Man la ilmalah, orang yang tidak berilmu. Jadi orang-orang yang tidak berilmu itu dibela-belain untuk mendapatkan harta dunia, kadang-kadang harus pakai saling bermusuhan. Padahal kalau orang punya ilmu itu mestinya kan dia sadar bahwa semua rizki itu sudah diatur oleh Allah. Jadi tidak usah khawatir bahwa rizki kita itu meleset kepada orang lain. Kalau memang jatah kita tidak mungkin meleset ke orang lain. Ini kalau pakai ilmunya Allah itu seperti itu. Tapi yang terjadilah seperti itu bahwa banyak orang itu sering berselisih bahkan bermusuh-musuhan ya gara-gara dunia. Teman akhirnya bisa berpisah. Sedulur naudzubillah tidak akur mungkin gara-gara masalah warisan dan lain sebagainya. Jadi wa 'alaiha yu'adi man la ilmalah. Untuk dunia ini banyak orang yang tidak berilmu itu akhirnya jadi saling bermusuhan. Wa 'alaiha, kata Nabi, wa 'alaiha yahsudu man la sikotalah. Dan untuk dunia ini orang itu jadi mendengki. Untuk dunia ini orang-orang yang la sikotalah, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah itu jadi saling mendengki. Itulah yang terjadi kadang-kadang pada kita. Ketika orang lain mendapatkan rizki lalu kita mendengki. Tetangga kita punya rizki lalu kita iri dan dengki. Akhirnya terus muncul praduga yang macam-macam. Wah itu kan bisa beli ini begini karena punya peliharaan. Ya punyalah ayam atau apa kan punya begitu. Jadi nggak usah mikir yang jauh-jauh begitu itu. Jadi orang tuh jadi saling mendengki.
usaha tetangganya lebih laris, dianya nggak begitu laris, lalu mikir yang tidak-tidak, itu kan pernah mendem apa gitu. Sampai segitunya. Jadi wa 'alaiha yahsudu man la sikotalah, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah itu jadi saling mendengki. Padahal tadi saya sampaikan kalau percaya kepada Allah itu semuanya telah diatur. Rizki itu seperti cahaya matahari atau cahaya rembulan. Kadang-kadang satu tempat itu kelihatan lebih terang, mungkin di tempat lain agak rada-rada gelap. Tapi nanti ya bergantian begitu, nggak mungkin satu tempat itu akan terang terus menerus. Kata orang tua dulu itu, rizki dan kehidupan tuh kayak roda yang berputar, ya kadang neng dhuwur, ya kadang neng ngisor. Terus ada yang nyeleneh, yuk diganjel rodane nek kowe lagi neng dhuwur ngono. Karuan kalau roda itu. Jadi begitulah. Allah itu menjadikan dunia seperti itu. Kemudian yang terakhir itu dunia itu kalau tadi itu menyebabkan orang itu pada hasud, iri dan dengki karena dia tidak percaya kepada Allah. Yang terakhir itu walaha yas'a man la yakinal. Dunia ini menyebabkan orang itu mati-matian mengejar dunia seakan-akan dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak yakin bahwa semua makhluk hidup itu sudah dijatah rezeki masing-masing. Sehingga banyak akhirnya orang itu menuruti hawa nafsunya itu mengejar dunia, lupa ibadah. Ini cuma contoh, ini keprihatinan untuk kita bersama-sama. Zaman saya kecil itu yang namanya warung itu kalau waktu asar terus tutup ya. Tutup sudah asar, persiapan maghrib, mengko arep neng masjid. Tapi sekarang ini tutup asar, isi kurang, engko bae maghrib tutupe, eman-eman, esiana sing tuku. Akhirnya tutupnya itu maghrib. Nah lama-lama terus eman-eman maghrib esene wong tuku engko bae lah bare isa ben isih payu. Akhirnya tutupe bar isa. Nah bar isa itu terus mikir eman-eman jam 10 besi ana sing tuku. Akhirnya tutupe jam 10. Bareng wis jam 10 eman-eman jam 12 ben wis ana sing tuku. Akhirnya dimundur maning tutupe jam 12. Lah jam 12 eman-eman kadang-kadang biana sing jam 2 bengi tuku aja ditutup tekan subuh we sisan. Akhirnya sekarang tuh banyak tempat-tempat belanja itu 24 jam. Maka jangan heran kalau kemudian itu banyak kriminal di mana-mana. Wong dadi kepengin melakukan perbuatan yang tidak benar, yo salah sendiri ya waktune istirahat nyambut gawe. Itu karena apa itu? Jadi man la yakina, seakan-akan orang ini tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demikian, mudah-mudahan dengan puasa ini terdidik hawa nafsu kita ini, akhirnya kita bisa menyadari keberadaan kita di dunia, kita bisa bersikap yang sewajarnya tentang dunia ini. Letakkan dunia di tanganmu, letakkan akhirat di hati dan pikiranmu. Itu nasihat para ulama. Jadikan dunia di tanganmu hanya untuk sarana prasarana, tapi tujuannya tetap adalah untuk akhirat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa untuk tadzkirah kita bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.